Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teli Mariani Tepnai dari kelas 5B-D4 dengan NIM 22231422724. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengukuran kinerja sektor publik pada bab 9 dengan judul materi Balance Scorecard. Selamat menonton! Yang pertama, definisi Balance Scorecard. Balance Scorecard dan Value for Money bisa digunakan dalam berbagai cara agar mampu mendeteksi ketercapaian organisasi publik dalam melayani pelanggan atau masyarakat. Balance Scorecard merupakan pendekatan baru terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaplan atau Harvard Business School dan David Norton. Yang kedua ada proses Balance Scorecard. Proses implementasi Balance Scorecard yaitu sebagai berikut. 1. Mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Dan yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Yang ketiga ada tujuan Balance Scorecard. Balance Scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Namun sebetulnya pemanfaatan Balance Scorecard ini bisa oleh semua jenis organisasi. Balance Scorecard dapat digunakan dengan berbagai macam cara. Pada organisasi publik yang mengedepankan layanan publik, Balance Scorecard perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Yang berikutnya, Reschooling Balance Scorecard. Balance Scorecard dapat diadopsi dan diadaptasikan pada pure non-profit organization maupun quasi non-profit organization. Implementasi Balance Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi. Pada jenis quasi non-profit organization, tujuan organization adalah kepuasan pelanggan dan meningkatnya profitabilitas. Dengan demikian, Balance Scorecard dapat dimodifikasi dengan menempatkan perspektif finansial dan pelanggan sejajar pada puncak dan diikuti oleh perspektif proses internal, dan selanjutnya perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang berikutnya ada syarat-syarat efektivitas Balance Scorecard, yaitu adalah ada definisi yang jelas atas tujuan individu, tim, unit organisasi, dan organisasi. Memahami hubungan antara proses internal yang bernilai tambah dengan outcome yang dihasilkan, dan mengintegrasikan model pengukuran kinerja Balance Scorecard dalam suatu manajemen strategi, manajemen kinerja, dan sistem penghargaan pegawai. Teknik implementasi Balance Scorecard dapat dibantu dengan kuesioner untuk pengumpulan data dan analisis statistika untuk mengolah data. Analisis rasio keuangan juga dapat dipakai sebagai alat analisis kinerja dalam perspektif finansial. Yang berikutnya ada teknik pengukuran kinerja Balance Scorecard. Pengukuran kinerja didasarkan atas aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran.